Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Raika Putri Ramadhani, NIM 1908 1030 1043. Rekan saya Dinda Lorenza, NIM 1908 1030 1096. Sinta Roziatus, NIM 1908 1030 1145. Dan juga ada Aprilia Putri, NIM 1908 1030 1215. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai obligasi. Jadi di slide pertama ini ada saham dan obligasi. Saham berbeda dengan obligasi. Jika saham memberikan hak kepemilikan, maka obligasi memberikan surat utang. Dan jika saham itu memberikan peluang keuntungan atau kerugian, obligasi ini memberikan bunga atau yang biasa disebut dengan kupon yang dibayar pada saat jatuh tempo. Apa itu obligasi? Yang pertama, surat utang jangka panjang. Artinya, obligasi dapat didefinisikan sebagai surat utang atau kewajiban jangka panjang yang memiliki bunga dan harus dibayarkan pada saat jatuh tempo. Kemudian yang kedua, dapat dipindah tangankan. Seorang investor dapat menjual obligasi tersebut di pasar sekunder Bursa Efek Indonesia. Nah, jika seorang investor itu sudah menjual obligasinya, maka ia sudah tidak memiliki hak terhadap kupon dari obligasi tersebut. Kemudian yang ketiga, berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Jadi, nilai utang dari obligasi tersebut itu akan dibayarkan pada saat jatuh tempo, yang artinya obligasi ini mempunyai lama waktu atau durasi yang sudah ditentukan. Konsep dasar obligasi. Saya akan mengilustrasikan contoh yang lebih mudah untuk obligasi. Misalnya, Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso. Pak Bejo perlu modal 8 juta, tapi Pak Bejo hanya memiliki dana 1 juta saja. Maka dari itu, untuk menutup kekurangan modalnya, Pak Bejo meminjam uang kepada 7 orang temannya, masing-masing 1 juta. Nah, 7 orang teman dari Pak Bejo ini meminjamkan dana itu dapat dikatakan sebagai investor. Nah, Pak Bejo sendiri itu dapat dikatakan sebagai penerbit obligasi. Nah, Pak Bejo akan membayar hutang plus bunga sampai jatuh tempo berakhir. Nah, bunga yang akan dibayarkan kepada si investor atau peminjam dana itu merupakan keuntungan dari si investor tersebut. Jadi, obligasi ini tidak hanya meminjamkan dana saja, namun juga memberikan feedback berupa bunga yang dibayarkan oleh penerbit obligasi sampai jatuh tempo berakhir. Nah, bunga ini adalah keuntungan dari investor atau yang meminjamkan dana. Kode obligasi. Obligasi yang tercatat di pasar modal diberi kode. Kode obligasi sendiri merupakan suatu kode untuk membedakan suatu obligasi dengan obligasi yang lainnya untuk kepentingan pencarian dan organisasi data di komputer. Selain memudahkan pencarian, kode obligasi ini juga dapat menunjukkan karakter dari obligasinya. Contoh, untuk pasar modal Bursa Efek Surabaya, obligasi-obligasi yang diberi kode sepanjang 12 digit atau karakter. Kode ini dimulai untuk obligasi yang tercatat setelah tanggal 3 April tahun 2000. Nah, di sini ada 12 contoh dari kode obligasi dari pasar modal Bursa Efek Surabaya. Ada 12 digit atau 12 karakter. Untuk digit yang pertama, untuk keempat digit pertama, abjad A itu merupakan singkatan nama dari perusahaan penerbit obligasi. Kotak yang kedua B itu kode untuk obligasi yang diterbitkan, dan kotak C itu suku bunga dan opsi-opsi turunan jika ada. Kotak D tipe dari obligasi, kotak E tipe suku bunga, dan kotak FG
itu merupakan kode dari scriptless. Untuk selanjutnya, dari pembacaan kode obligasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita akan lanjut ke contohnya. Di sini contoh dari kode obligasi. Untuk contoh yang pertama di sini ada PT Sedaya Finance, yaitu pada tahun 2004 akan mengeluarkan obligasi pada sesi kelima. Nah, obligasi jenis ini tuh terdiri dari tiga seri, yaitu seri A, B, dan C. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk nomor 1 di sini itu merupakan singkatan nama perusahaan, yaitu ASDF, itu PT Astra Sedaya Finance. Dan yang nomor kedua di sini ada nomor obligasi. Kenapa nomor obligasi ini berisi 05? Dikarenakan PT Astra Sedaya Finance ini mengeluarkan obligasi pada sesi kelima. Dan untuk yang nomor 3 di sini itu merupakan seri obligasi. Kenapa A, B, dan C? Karena PT Astra Sedaya Finance ini mengeluarkan 3 seri, yaitu seri A, B, dan C. Nah, untuk contoh yang kedua di sini ada Bank BP1, yaitu pada tahun 2003 menerbitkan obligasi pertama di BES. Tipe dari sekuritas ini adalah bond, dan tipe dari suku bunga adalah tetap, dan kode dari scriptless adalah TW. Maka kode obligasi ini di BES adalah yaitu yang nomor 1 yaitu BABP. Di sini singkatan nama perusahaan yaitu Bank BP. Yang nomor 2 di sini merupakan nomor obligasi. Kenapa kok isinya itu 01? Dikarenakan Bank BP ini mengeluarkan obligasi obligasi pertama, maka dari itu kodenya itu berisi 01. Nah, yang nomor ketiga di sini kodenya XX. Kenapa kok XX? Karena Bank BP itu tidak mengeluarkan seri obligasi. Dan yang keempat di sini merupakan tipe sekuritas. Kenapa kok kodenya berupa B? Karena tipe sekuritas yang dikeluarkan oleh Bank BP ini yaitu bond, maka dari itu kodenya berupa B. Dan yang nomor kelima di sini ada tipe. Tipe yang dikeluarkan oleh Bank BP ini adalah suku bunga tetap. Maka dari itu kode yang dikeluarkan yaitu F. Yang nomor keenam di sini merupakan kode dari scriptless yang disebutkan bahwa kode scriptless yang dikeluarkan yaitu TW. Maka dari itu kode obligasi dari Bank BP ini yaitu BABP 01 XXBFTW. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya di sini obligasi itu dibagi menjadi dua, yaitu serial bond dan term bond. Apa sih serial bond itu? Serial bond atau obligasi seri adalah suatu kelompok obligasi itu yang obligasinya itu akan jatuh tempo secara berurutan, yaitu satu atau lebih dari obligasi itu akan jatuh tempo pada periode selanjutnya setelah satu atau lebih dari obligasi lainnya itu jatuh tempo. Untuk lebih jelasnya di sini ada contoh yaitu obligasi seri A, B, dan C yang diterbitkan oleh PT Astra Sedaya pada tahun 2004. Itu mengeluarkan obligasi kan, yang ini obligasi pada kode ASDF 05A yaitu pada seri A itu akan jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2005. Dan untuk obligasi pada seri B yaitu dengan kode ASDF 05B itu akan jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2006. Dan untuk obligasi pada seri C yaitu dengan kode ASDF 05C itu akan jatuh tempo. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada term bond. Term bond atau obligasi termin adalah obligasi-obligasi yang jatuh temponya itu secara bersamaan waktunya. Nah, biar lebih jelas di sini ada contohnya yaitu pada obligasi yang diterbitkan oleh Bank BP1 pada tahun 2003 dengan kode BABB 01FF BFTW ini akan jatuh tempo bersamaan yaitu pada tanggal 25 April tahun 2006. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Andira. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu mengenai jenis dan macam obligasi berdasar penerbit. Nah, yang pertama itu ada obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah adalah obligasi yang dikeluarkan secara langsung oleh pemerintah atau negara, yang mana bertujuan untuk mendapatkan pendanaan. Penerbit obligasi nantinya akan membayar seluruh utang tersebut pada saat jatuh tempo, yang mana nanti juga akan menghasilkan imbal hasil selama jangka waktu obligasi tersebut.
Nah, selanjutnya obligasi pemerintah ini dinyatakan lebih aman daripada obligasi yang lain. Mengapa demikian? Karena segala bentuk pertanggungjawaban obligasi pemerintah tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh negara. Maka dari itu dikatakan bahwa obligasi pemerintah ini hampir tidak memiliki yang namanya risiko. Untuk itu, jenis produk di dalam obligasi pemerintah itu juga ada beberapa, yaitu secara konvensional terdapat obligasi retail Indonesia, dan secara syariah terdapat suku retail Indonesia, dan juga ada sukuk tabungan. Yang mana dari masing-masing produk itu juga memiliki keuntungan dan karakteristiknya masing-masing. Selanjutnya yaitu mengenai obligasi retail Indonesia. Nah, obligasi retail Indonesia ini adalah salah satu produk dari obligasi pemerintah yang mana yang bertujuan diperjualbelikan untuk khusus warga negara Indonesia itu sendiri. Penjualan ori ini dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan yang sudah ditentukan. Nah, ori dapat dijual secara eceran, yaitu dengan tingkat harga atau tingkat nominal yang relatif terjangkau, dimulai dari 5 juta sampai 3 miliar. Nah, ori ini juga diterbitkan untuk masyarakat yang penjualannya melalui ESBSN, dan salah satu yang merupakan ori yaitu ketika melakukan investasi obligasi di Bank BRI. Nah, investasi ori ini juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, diperjualbelikan tanpa warkat. Selanjutnya juga berpotensi mendapatkan capital gain. Selain itu juga harga kupon yang tetap, karena di sini ori diperjualbelikan oleh pemerintah dan juga mempunyai peraturan perundang-undangan pemerintah. Maka dari itu ori dapat dikatakan memiliki kemungkinan yang berpotensi untuk mendapatkan capital gain. Municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, yang mana ketika pemegang obligasi ini melakukan municipal bond tidak akan dikenakan pajak, dan obligasi ini diperuntutkan untuk mendapatkan pembiayaan infrastruktur daerah. Di Indonesia sendiri sudah mulai dicanangkan, namun sampai saat ini belum terrealisasi karena masih harus banyak mempersiapkan diri dalam menerapkan municipal bond yang ada. Selanjutnya yaitu ada corporate bond atau obligasi perusahaan. Nah, obligasi perusahaan ini diterbitkan oleh perusahaan berbentuk BUMN maupun BUMS. Dan pada obligasi ini mengundang berbagai macam permasalahan seperti resiko yang harus ditanggung oleh pemegang obligasi, yang nantinya ternyata perusahaan dapat mengalami resiko gagal bayar oleh sebab-sebab tertentu. Nah, tingginya tingkat resiko kegagalan bayar yang ini akan mengakibatkan juga tingginya suku bunga yang harus dibayar oleh penerbit. Gagal bayar ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu ketika bisnis mengalami penurunan penjualan atau bisa dikatakan bisnis tersebut lagi tidak lancar. Selain itu juga karena perusahaan tertekan dan tidak ada pemasukan terhadap induk usahanya. Yang ketiga yaitu ketika pemegang saham ada pergantian pemegang saham, di mana pengganti pemegang saham tersebut tidak memiliki kapasitas pendanaan yang kuat, yaitu akan mengakibatkan dampak buruk terhadap kinerja keuangan pada perusahaan tersebut. Dari seluruh jenis obligasi yang sudah disampaikan sebelumnya, jenis obligasi tersebut diperjualbelikan di pasar obligasi. Nah, pasar obligasi ini adalah pasar yang memperdagangkan suatu efek. Pasar obligasi itu merupakan tempat penghubung antara emiten dengan yang membutuhkan dana jangka panjang dengan para investor. Nah, pasar obligasi itu dibagi menjadi dua, ada pasar primer dan juga pasar sekunder. Pasar primer sendiri dapat dikatakan sebagai tempat penerbitan obligasi dan juga tempat transaksi pertama antara investor dengan emiten, yang mana harus dicatat dan dimasukkan ke dalam bursa efek untuk ditawarkan kepada masyarakat, yaitu pada Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk pasar sekunder sendiri, pasar sekunder ini adalah pasar obligasi yang mana merupakan pasar tempat obligasi yang sudah diterbitkan dan juga sudah diperdagangkan antara pembeli dan penjual. Di tahun 2020, sepemahaman saya, BRI telah mencatat surat berharga negara itu sebesar 284 triliun atau menjadi satu-satunya perusahaan yang tertinggi pencatatannya dari semua total SBN yang beredar di Indonesia.